fil Qur'anil Karim bahwa ashabul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ini seruan ya. Kemarin kita nulisin ayat-ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina. Sekarang kita ketemu ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang beriman. Suruh ngapain ini ya? La tattakhidhu, janganlah kalian mengambil. Artinya janganlah kalian menjadikan apa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Artinya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan Nasara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu aulia sebagai pemimpin. Jadi Allah mengangkat orang Yahudi, orang Nasrani jadi pemimpin. Ya. Itu kata Allah. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'din, sebab sebagian mereka itu adalah menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Yahudi aja. Ya, yang dikasih ya Yahudi, Nasrani sama Nasrani. Itu alasannya. Jadi ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka mengasihi, memimpin sebagian yang lainnya. Wa man yatawallahu, dan barang siapa yang berpaling dalam arti menjadikan mereka ya yatawallahu sebagai pemimpin minkum di antara kalian, dan barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, fa innahu, maka sesungguhnya dia minhum, termasuk golongan dari mereka. Golongan siapa? Pintar ya. Itu udah pada pintar ya. Kalau sudah begitu, innallaha, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk al-qaumadz zalimina, kepada orang-orang yang zalim. Allah nggak akan berikan hidayah, petunjuk kepada orang yang zalim. Makanya kita dilarang ya. Kalau orang Islam pilih yang iya. Gampang dipahami, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jelas, gamblang. Lanjut ya? Lanjut lah, udah paham ini mah. Ayat berikutnya, Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusarifuna fihim yaquluna nafa'an kibana da'iratul fa'asalahu ayatiya bil faqi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin. Artinya Fataro, maka kamu akan melihat, alladzina, orang-orang fi qulubihim,
yang di dalam hati mereka maradun, ada penyakit, aidokun yang lemah, itikotnya. Jadi kamu akan melihat nanti orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, artinya yang lemah akidahnya. Yang lemah tidak paham tentang akidah Islam. Ini yang bahaya. Kamu akan lihat mereka yusari'una, mereka bergegas-gegas, buru-buru, fihim mendekati mereka. Kalau orang yang lemah imannya, orang yang lemah akidahnya, orang yang hatinya berpenyakit, cepat-cepat nempel aja sama orang-orang itu. Kenapa? Kenapa? Karena lemah. Terus deketin mereka, kenapa? Iming-imingin 100.000. Halo. Orang tuh pada pinter itu. Buru-buru, apa pelan-pelan kalau ada begitu. Kalau ngaji pelan-pelan. Kalau ngaji tak dulu katanya. Oh ada. Ya. Hatinya ada yakin. Dulu pernah kita ngaji surat Al-Baqarah, tapi qulubihim maradun ya. Apa coba punya? Fi qulubihim maradun. Walahum bima kanu yaksibun. Dulu masih surat Al-Baqarah. Fi qulubihim, di dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Fazadahum Allahu maradun, maka Allah akan menambah-nambahkan penyakitnya seperti itu. Kurang terus, nggak pernah cukup. Karena asal ada begitu gendruwo, malah kadang-kadang ada yang berantem gara-gara tidak kebal. Ada yang begitu? Ada. Mana orang yang mana? Difoto. Loh, kalau sudah begitu itu ujung-ujungnya balahum azabul alim. Jadi mereka itu tidak akan ada balasan lain kecuali azab yang sangat pedih. Allah yang azab tidak. Bima kamu yaksibun, disebabkan apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan, tersiksa dengan sendiri. Halo. Apaan? Coba deh. Terus orang yang begini itu, lihat ayat sebelumnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang yang begitu itu walaupun wa minan nasi, dan dari sebagian manusia meyaqulu, mereka berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Aku ini orang yang beriman pada Allah, iman hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak diakoni oleh Allah sebagai orang beriman. Capek kan? Mau gara-gara 100.000. Kenapa? Sampai tertipu, terbujuk. Karena mereka itu kenapa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah, mereka akan membohongi bukan cuma Allah, walladzina amanu, dan mereka berusaha bohongin orang-orang yang
dan hakikatnya tidaklah mereka membohongi menipu daya ilah anfusahum terhadap diri mereka wa ma yaskuruna dan tidaklah mereka sadar. Mereka itu orang-orang yang enggak sadar. Masih punya duit di rumah, masih punya berat di rumah, rebutan cuma mau dibohong. Nanti kalau nanti seandainya nanti jikalau nanti itu kamu nanti itu sesuatu yang masih ada. Kok nanti dia nggak sadar. Nah, orang yang begitu itu yang disebut fi qulubihim fazadahumullahu walahum bima kanu pintar. Ini nggak capek lagi begini, jadi nggak terlalu banyak-banyak. Depannya doang dilanjutin. Nah, maka di ayat ini diperjelas fatara lazina fi qulubihim maradun, maka engkau akan melihat mereka matamu. Engkau akan melihat allazina orang-orang fi qulubihim yang di dalam hati mereka maradun ada penyakit itu kerjanya yusariuna fihim mereka segera cepat-cepat nempel deketin mereka. Ada apa yang dimaksud bim malatihim? Nah, dalam mengambil kepemimpinan kepada mereka dipilih milih kepemimpinan. Kalau milih pemimpin tapi tidak ada pemimpin. Ada yang seperti itu. Sudah ada apa belum? Sudah. Di mana? Di sini. Belum. Kesinian dikit. Tangga mungkin. Ada ya, paham ya? Jelas ukurannya jelas. Aku bukan mengada-ngada sama-sama, Mbak. Kita ngasih bareng-bareng. Halo? Nggak minta dikasih. Udah ya? Orang yang begitu dikatakan dofu iqtiqadin yang lemah akidah. Jangan pilih suami yang lemah yang kuat. Kalau akidah, oh iya, masa ikut-ikutan yang lemah. Enakan yang kuat ya Bu. Iya. Kalau itu saya punya obat kuat di atas. Bukan buat saya, buat apa? Buat siapa ya? Ini api yang orang kuat-kuat lah. Kan suka curhat loh. Ini jangan kasih api obatnya. Udah ya, biar kuat hati. Udah jangan terus. Hati dari yang kuat. Udah ya, lanjut. Terus Yahuluna mereka berkata, ya. Jadi mereka berkata, nafsa antusibanna. Kami ini takut akan mengenal kepada kami dairatul musibah. Saya takut kena bencana kalau saya nggak ini. Ntar begini, ntar kalau nggak ini, ntar begini. Ketakutan sendiri di air ya dulu pihak garu alaina yang dimaksud ya yang berputar zaman membawa musibah itu menimpa kami. Menjadi ialah musim pakai atau bola batin ya atau kesalahan. Ya. Saya takut kalau nanti pas
pada klik, udah gitu kami termasuk orang yang kalah ya, nanti saya malah nggak diperhatiin. Padahal rezeki itu yang ngatur Gusti Allah. Kita tidak boleh bergantung kepada sesama manusia. Kita hanya bergantung kepada Allah. Ada ketakutan sendiri. Ini nanti begini. Kalau enggak ini enggak makan. Nanti kalau enggak ini sekolah susah. Nanti enggak ini. Begitu aja pikiran. Ketakutan apa ya? Lihat aja semua barang-barang naik. Beras naik, bensin naik, minyak goreng naik, telur naik, susu naik, susu naik. Kalau susu naik terus yang turun apa? Hujan, yang turun itu hujan. Sekarang susu udah naik nggak kangen. Dari dulu kalau saya tahu susu tambah turun ya. Kalau ada susu naik berarti yang turun tinggal hujan. Ya. Pertanyaannya kami dari dulu tuh nggak ada berita harga turun, dari dulu berita harga naik. Nyatanya sepeda motornya nambah, mobilnya nambah, udah tahu bensin naik malah beli mobil lagi, beli motor lagi. Ini kurang bersyukur juga. Rezeki itu kan dari Allah. Katanya Allah harus ketakutan, ya. Masa barang-barang. Kita kalau salah gimana? Kalau salah apa naik tidak kan? Semua udah diatur oleh Allah. Lalu bisa dipahami ya? Ayo. Fa'asawahu, terus ada harapan. Fa'asawahu, asa itu harapan. Putus asa berarti putus harapan. Fa'asawahu, maka mudah-mudahan Allah ayat dia akan mendatangkan bil baki kemenangan. Harapannya mudah-mudahan kalau Allah memberikan kemenangan. Oleh dia menang semuanya turun. Ya kan? Jebul begitu menang ya naik lagi. Yang turun hujan. Bahasa basi ya, dari dulu begitu ya, udah pengalaman lah kita ini udahlah, mau naik kok berapa kali itu. Toh tetap aja nyatanya bisa beli. Itu artinya Allah masih memberikan kecukupan kepada kita. Oh, kita kok menggantungkan harapan dari presidennya yang masih butuh haji dari kita kok. Iya betul. Mereka digaji tadi gede kecil, paling gede, belum gebetannya, belum sampingannya. Orang itu gede-gede nih sama korban nyoblos, malah dari luar atau korban nyoblos, apa-apa, itu malah segala di bawah-bawah. Tapi pengennya dulu, itu kan kadang-kadang. Jangan, ya, yang menghidupkan kita itu Allah, yang memberi rezeki kita juga Allah. Kita sudah pengalaman, saya juga ngalamin tujuh kali ganti presiden. Dari zaman Bung Karno, ya udah kayak gitu aja. Ya dijelek-jelekin, dicacat juga, tergantinya ya diudah-udah ini ya, jangan yang macam-macam. Sudah dari dulu, kita ini cuma nonton gaya hidup. Mereka oh setelah jadi gaya hidupnya gitu ya, mobilnya mewah, ini mewah. Nah, kita tetap aja begini ya. Ya, tetap aja. Allah kasih kecukupan nyatanya. Tapi enggak masalah. Orang dulu bensin naik, nyatanya ya kan. Mobil beli lagi, sepeda motor beli lagi. Sekarang itu rumah kontrakan, sepeda motornya Matic 2. HP Android itu ngomongin ngeluh. Yang mereka kan nggak bersyukur kepada Allah, kan gara-gara mikirin kepemimpinan. Nah, aku tak kejumet belum tahu di parani presiden di 2021 itu.
Gitu betul. Udah pernah apa belum? Iya. Tetap aja kita beli sendiri ke warung. Nyatanya ya bisa. Oh, itu juga. Oke ya. Nah, kita lanjut itu aja sama Allah. Au amrin ya, atau keputusan Allah memberikan keputusan sendiri dari dirinya. Kalau Allah yang sudah memberikan keputusan orang-orang yang zalim itu kadang-kadang terjadinya nggak disangka-sangka. Payus biku alama akaru yang tinggi. Payus biku maka jadilah mereka itu kalau Allah memberikan keputusan alama akaru atas apa-apa yang mereka sembunyikan fi anfusihim dalam hati-hatinya nasihim jadi menyesal. Artinya itu dia bohong itu kan tahu ya. Kita kalau bohong tahu nggak kalau kita bohong? Tapi jangan sampai ketahuan, namanya disembunyikan. Akhirnya nanti akan menyesal terhadap kenapa saya harus bohong. Bohong itu nggak enak. Bohong itu kan apa ya? Membuat diri kita tertekan. Misalnya gini lah. Saya mau dekat waktu aku, saya bohongin itu ibu, wah aku tahu kalau saya bohong teman. Iya, itu kan nggak tahu kalau dibohongin saya, tapi kan saya tahu kalau saya bohong. Kebetulan saya punya teman dekat yang tahu kalau saya itu bohong. Ketika teman saya ngumpul sama ibu-ibu kemudian ngobrol-ngobrol, apalagi sambil bisu-bisu sambil waktu belok saya gitu, kira-kira rasanya saya gimana? Tuh, pas begini. Takut ketahuan. Bohong itu nggak enak. Emang kalau terang kenapa sih? Tantangan aja. Aku yang salah ya udah, saya salah kenapa? Aneh aja. Ketika kita sadar kita salah, ya udah bisa minta maaf. Emang masalah kalau kita salah? Enggak masalah. Al-insanu mahalul khata' kan? Ya. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Udah yang penting kita salah sadar. Kalau merasa dosa yang muhasabah, mumpung masih ada waktu, sudah lagi Ramadan kan gitu. Kalau dengan sesama, ya sudah sama, minta maaf. Makanya Pak Wata enjoy, kenapa merdeka Pak Wata? Mau ngomong apa bodo amat, kamu seneng silakan, nggak seneng benci yo karmu, kok rumah karmu, nggak kok rumah karmu, yang penting aku ngomong aja, kan gitu. Yang penting ngomong dari dalam hati. Nah, nanti selesai, gampang. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Selesai apa tidak? Selesai. Terserah mau maafin mau enggak, yang penting kan sudah minta maaf. Merdeka gitu caranya. Enggak usah. Paling enak merdeka. Itu bebas. Nah ini kita tinggal kesempatan ya. Dari mulai kerja sabar, nanti puncaknya Roma. Tapi tiga itu diminta. Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa balikna. Udah habis itu jangan ada pertengkaran. Bedo wajah ini ngondo kerja pecah. Bedo bulu ojo do pasu. Bedo pikiran ojo do tukaran. Orang pasti suruh sama. Aneh nang ini. Ini ribet loh sebenarnya. Dia bentrokan yang dijawab dulu. Kalau tokoh-tokohnya, figur-figur komediannya pada berantem dulu, yang repot siapa? Yang bingung siapa? Terus saya ini mesti mengikut siapa gitu. Ini gini gambarannya. Kalau ada terbu, dua terbu, break di tengah lapangan, yang rusak apanya? Rumputnya yang hancur, bapak belur.
beda warga ojo do kerjaan, beda guru nggak usah padu, ya kan biasa hidup ini penuh dengan perbedaan. Beda aliran dan apa tukaran, ini kan keyakinanmu, kan enak deh. Pikiran juga berbeda-beda, berbeda kok, itu enak. Tidak usah pakai menyembunyikan sesuatu, kita belak-belakan apa adanya, itu enak. Jangan ada apanya, hidup ini sikapi jangan ada apanya, apa adanya dan ada apanya itu beda juga sebetulnya. Cuman berbeda maknanya. Kalau apa adanya enak, yang bikin kita itu galau, bikin kita khawatir, bikin kita kecewa, itu hidup disikapi ada apanya. Segala macam diukur dengan ada begitu nggak ada apa-apanya, puji jiwa. Ya, jebul umur itu nggak ada apa-apanya. Umur itu kecewa, ya kan? Kalau apa adanya kan enak. Karena ada apanya, nggak apa. Sikapnya apa adanya. Nggak usah kakean nih. Yang enak itu ngolah coba nih, kita ngobrol yang fokus dulu titik, biar ada bekas dari tua. Ini kan ayatnya udah ya, satu lagi selesai. Hidup ini masalah apa bukan? Masalahnya apa? Apa yang masalah hidup ini? Ayo tak olah pikir ya. Orang kakek mikir, ini yang bikin kakek mikir karena hidup tidak bermasalah. Akhirnya kami tunggu sudah masalah, sampai mau tidur sudah masalah terus. Kakek mikir, apa yang masalah hidup ini? Urep gare urep, mangan gare mangan, ngombe gare ngombe, nguyuh gare nguyuh, insing gare insing, tulung gare. Apa yang masalah apa? Semua fasilitas dicukupi sama Allah. Hidup pun kamu perlu kita hidup sendiri. Nggak pernah, kita pesan pun nggak pernah. Semua fasilitas, semua nggak ada yang untuk Allah ini, semua. Alladzi ja'ala lakumul ardo firashan wa samaa'a wa anzala minas samaa'i fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Mburi detok. Alladzi ja'ala lakumul ardo, dialah Allah zat yang telah menjadikan bumi ini firashan sebagai tempat berpijak. Kita bisa ke Solo, bisa sini, bisa jalan sini, bisa memandang sana, memandang sini. Bersama dan langit binaan menjadi bangunan apa? Dikasih perhiasan. Plus wa anzala minas samai ma'an. Allah turunkan dari langit itu air. Pernah kita minta, pernah kita obrol langit dulu baru hujan. Allah yang turunkan. Dan Allah bijaksana banget. Pernah nggak berpikir kalau seandainya Allah menurunkan hujan itu segede-gede gini? Terus nibani dasku dasmu ditambah ya bersama binaan wa jalan bina sama iman fa'akhraja bihi, maka tumbuhlah keluarlah dengan sebab air hujan itu minas samaroti, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam buah-buahan. Untuk siapa? Rizqan, sebagai rezeki. Untuk siapa? Lakum, untuk kalian semua.
hidup dihidupin, rezekinya disiapin untuk kalian semua yang hidup. Masalah bisa pakai baju dari mana? Kapas. Di mana? Bisa makan nasi dari mana? Pagi dan ditumbuhkan. Bisa bakar jagung, bisa nyayur asem. Betul nggak? Apa kita pernah bikin berat dulu, bikin pagi dulu? Apa yang masalah dalam hidup ini? Hidup itu nggak ada masalah. Emang ada masalah? Siapa yang punya masalah? Oh, aduh, siapa yang punya masalah? Semua bermasalah karena menganggap hidup itu masalah. Kalau sampai bangun tidur hidup berarti sudah masalah dari pagi. Sebetulnya nggak ada masalah, nggak ada. Yang ada kondisi keadaan itu kapan? Sekarang, saat ini, di sini dulu keadaan. Nanti kita nggak pernah tahu. Apakah ibu udah tahu keadaan di rumah sekarang kayak gimana? Keadaan di rumah nanti gimana? Bisa jadi tadi berapa udah dirapiin semua, jalan pulang berantakan semua kan bisa. Nanti kita nggak tahu kan? Keadaan yang kita tahu itu sekarang, saat ini, di sini. Ada masalah? Tidak ada masalah. Loh, galau, ibu galau, ngaji ini galau. Kan sebenarnya bukan ngajinya yang masalah. Kalau keadaannya lagi ngaji, mau minum ada air, ngajinya kitabnya ada, masalah. Tempatnya megah, lampunya terang, bagian hakim yang tempatnya dikencangin. Ada masalah? Enggak. Kalau nggak ada masalah itu angker apa tidak? Nggak galau? Nggak. Mana yang masalah itu? Ini kondisi keadaan yang bikin galau. Sampai sedang berada di sini, keadaan yang ngaji, pikiran yang ngawur kemana-mana. Jadi yang bikin masalah itu apa? Pikiran. Pikiran apa diri sampean? Diri sendiri. Diri apa pikiran? Pikiran. Pikiran. Sampean kakean mikir. Loh, saya bisa buktikan sekarang. Lagi banyak pikiran apa enggak? Tuh. Berarti ini lagi enggak pada punya pikiran kan? Perlu coba lanjut pikiran. Oke, enggak apa-apa. Enggak punya pikiran ya? Lagi mikirin apa? Ngaji, Pak. Mikirin? Ngaji. Ngaji. Ngaji kok dipikirin? Ngaji kok dipikirin? Ngaji, gak ada ngaji. Baca udah dibacain. Mau dipikirin apa ya? Tinggal dengerin. Loh, mungkin cerita aku. Ada ngomong. Hidup ini tidak masalah. Hidup ini tidak ada masalah. Yang adanya keadaan. Sekarang keadaan kita ini di kondisi kita ini di alhamdulillah. Ada apa enggak kalau sekarang kondisi kita lagi hidup? Hidup itu ada di mana? Hidup ada di mana? Hidup itu rohnya.
Hidup itu ya kan? Roh adanya di mana? Di dalam kan? Roh itu di luar diri apa di dalam diri? Di dalam kan? Oke. Sekarang kita masih ada roh di dalam. Ini keadaan bukan? Keadaan permasalahan. Ada. Susah bikin masalah siapa? Sendiri. Sama mikirin yang di luar sana. Duh, sekarang ayo, sekarang tak mikir. Mana yang lebih berharga? Semua yang ada di luar diri kita, apa yang ada di dalam diri kita? Di dalam diri kita. Ada masalah apa? Kita masih keadaan kita sekarang masih memiliki sesuatu yang paling berharga. Masalah apa? Kalau sampai berpikir tentang hal-hal yang di luar diri kemudian jadi masalah, itu namanya apa? Kan dia lebih, yang paling mahal yang di dalam diri. Sama sudah memiliki itu. Kemudian sama bermasalah dengan apa-apa yang ada di luar diri. Itu namanya pintar apa? Cerdas. Ini loh sebetulnya yang bikin kita tersiksa hidup, galau, rusak, mati, kecewa. Kenapa? Tidak pernah bersyukur terhadap diri. Sama hidupnya dia lupa kok kadang. Ya. Loh, saya dari buktikan. Tandanya hidup apa? Apa? Kamu pernah berarti nafas sampai? Belas, Pak. Menurut itu namanya nggak bersyukur kan? Dilupakan begitu aja kan? Apakah jenengan tidak pernah mendapat bimbingan zikir? Siapa yang bimbing? Kok bilang nggak pernah merhatiin nafas? Bersyukur apa tidak begitu? Dilupakan begitu aja kan? Dan zikirnya pun namanya hibdul anfas. Zikir dalam rangka menjaga nafas. Kapan melakukannya? Kapan saja, di mana saja. Habis malam Jumat dilupakan begitu saja. Begitu itu orang ingat hidup apa tidak? Kalau hidupnya orang itu yang bikin masalah. Kondisi keadaan kita saat ini, di sini, sekarang, hari ini, kita masih memiliki sesuatu yang paling berharga. Itu yang paling berharga itu ditukar mobil juga dikasih nggak? Duh, kok sampai kamu hidup bersalah itu sama apa? Masih memiliki sesuatu yang nilainya lebih besar daripada 2 mobil kan? Sadar kemudian? Coba deh, ibu kalau sadar itu, hidup sampai akan adem, ayem, tentu tidak akan ada masalah. Masalah itu muncul dari pikiran kita yang liar, yang tidak terkendali. Kenapa pikiran kita liar tidak terkendali? Karena kita tidak sadar. Makanya ngaji ini tujuannya supaya sadar, menyadari. Sadar diri kalau nggak menyadari, loh, sadar, menyadari, mengerti tok, nggak ngerti ini, pas ngerti nih yang memiliki wajah kopi, yang ngerti ini kan mungkin digawe nih, kopi, jadi ngerti ini mengerti tok kok. Halo. Ini kopi. Ini pokok apa tidak? Ini perkara pokok apa? Ayo, jujur kan? Ini perkara yang pokok yang tidak. Jadi yang paling pokok apa? Hidup kan? Kita bisa tukar apa saja yang penting kita bertahan hidup.
Coba kita lebih sehat, hidup sehat, bertahan di mahal gak hidup itu. Tolong disadari itu. Makanya kalau dikasih hidup dikasih ini ya dong, ini bilang duitnya banyak, ya kan? Akhirnya dikorbankan juga untuk kesehatan. Ini hidup ini penting. Karena mumpung hidup dimanfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Caranya apa? Disyukuri. Kita ini nggak pernah bersyukur dengan hidup karena kita lupakan hidup. Padahal kunci hidup itu syukur, kunci bahagia dari syukur. Syukurlah yang membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Coba nanti pasti dibuat status. Syukurlah yang membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Coba kalau jangan bersyukur nunggu bahagia, apa syukurnya? Potongannya bermasalah terus, hidup bermasalah. Betul ya? Ini kata syukurnya. Padahal kalau tidak syukur lawan katanya seperti lain satu, lazi dan lawan katanya walain satu ada di sungguh jika kamu bersyukur atau tambah nikmat itu. Sebaliknya kalau kamu kufur, jadi kebalikan syukur itu kufur. Ingat, seksaku sangat pedih. Kalau kamu mengkufuri hidup ini, hidupmu jadi bermasalah. Kalau kamu bermasalah, mesti kakean pikiran. Ini kakean pikiran, mesti mumet. Nek mumet itu enak apa mboten? Yang versi itu, ya macam-macam. Akhirnya apa? Ya, karena disyukuri enggak hidupnya duit banyak dikasih sate kambing ya. Lihat sate kambing itu kan harusnya alhamdulillah. Tensi darah tinggi loh, sate kambing kok darah tinggi loh. Itu sate kambing bukan darah tinggi. Ada gulai, ada babat, ada hati. Itu asam urat, gulai bukan asam urat. Iya, ini dia pikirannya itu. Gerang-gerang sampai kambing itu enak ya Bu. Bukan darah tinggi, kalau nggak percaya dengan Abdul Nabi. Siapa yang mau beli sate kambing yang makan darah sama saya? Kenapa murmurkan? Belum makan daging kambing, otaknya udah murmurkan karena apa? Hidup itu masalah katanya. Itu sugesti itu. Saya dulu hampir kayak begitu karena dokter. Tapi begitu saya sering diledekin sama teman-teman kalau makan nasi kebuli pakai kambing parah itu. Mosok ya takut sama kambing. Karena kalau ulama takutnya cuma sama kambing takut. Mikir saya. Iya juga ya. Makan sampai sekarang. Loh, karena nanti kalau beli saya mah. Kalau nggak saya ketemu saya sate kambing. Mas sate yang sapi karena ini yang dekat saya. Kata ada sapinya sapi. Langganan jual di Jalan Baru di dekat Ruko itu gulenya hidup itu. Tongseng sate kambing itu yang gitu kan beli. Ada Ruko Jalan Baru itu dari pertigaan yang di sini itu ada berapa tuh? Itu ada warung ada angkringnya. Yang bakarnya pakai celana bahe itu. Enak ini. Itu kan kita sendiri. Harusnya kan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah. Dengan nikmat sate kambing ini maka makin sempurna kita berbuat kebaikan. Kenapa? Seger wae. Belum apa? Ya tensi lah. Terus Allah bilang, anak jadoni aktif, aku ada pada prasangka hamba itu kalau kata kamu itu apa? Darah tinggi itu. Karena apa syukur? Itu nikmat dari Allah itu makanya
Dokter sudah menyatakan 80% penyakit di diri kita akibat pikiran kita. Karena apa? Menganggap hidup ini masalah. Padahal yang bikin masalah pikiran kita. Keadaan tanggal tua. Tanggal tua. Lihat dompet udah kayak nipis. Tapi sedikit-sedikit kan masih ada isinya. Tanggal tua punya duit 100. Ada kondangan 4. Masalah? Tidak. Cuma kondisi kok. Kondisi kita di tanggal tua di dompet ada uang serah. Kondisi. Apa yang masalah? 100 ini kita nikmati hari ini buat beli singkong aja dapat banyak, ini singkong goreng. Kenapa masalah? Yang masalah pikiran. Belum lihat dompet 100 kan ini hanya keadaan yang kita lihat. Terus mikir dompet duit 100, kondangan 4. Cuma gitu doang kan ya. Terus hitung-hitung, ya wes kondangan 4 ya. Apa adanya mau adanya 100? Udah 100 dibagi 4, 25, 25, 25, 25. Mau adanya cuma 100. Kalau yang undang nggak mau minta duit ya, minta doa restu. Memang minta 200.000 kan enggak? Mohon doa, bukan mohon 200.000 kan? Jadi ada uang 100 kan nggak masalah. Dibagi 4 kali. Selesai kan? Selesai nggak harusnya? Nggak ada masalah kan? Pikiran mantul. Mungkin tak bagi 4, kali 100. Lah besok kalau suami mau berangkat kerja, minta duit buat beli bensin, kan besok, bukan sekarang kan? Lah besok kalau anak mau berangkat sekolah jalur sanggup, lah besok gasnya habis, lah besok berasnya habis, lah besok kan besok. Loh, sampai hari ini kau mikirin besok kan kita nggak tahu akan terjadi apa. Itu yang masalah pikiran nih, apa uripe? Pikiran. Emang zaman kalau nggak mikir kenapa sih? Maaf, bukan dari mikir itu jelek. Coba saja sekarang ini kalau bisa, coba tarik nafas. Gampang nggak? Jangan mikir apa-apa, jangan ingat apa-apa. Coba bisa nggak? Tarik nafas. Udah nggak mikirin apa-apa. Nggak mikirin apa-apa. Nah, saya tanya sekarang. Ketika sampai nggak mikir, nggak ada pikiran apa-apa, diri sampai masih ada apa tidak? Nah iya, ngapain sampai banyak mikir? Pikiran itu bukan diri sampai, itu yang bikin pusing, makanya itu gisawat. Yang menjadi gisawat itu sampai sholat nggak bisa ingat Allah karena pikiranmu belanja kemana-mana. Makanya kalau mau sholat disuruh wudu itu melepas segala pemelekatan yang melekat di pikiran, di hati, dan hawa nafsu. Kan itu munculnya 3. Keinginan hawa, kemudian pikirannya cuma bisikin ke dada, akhirnya hati coba kalau dengan pengen apa aja, kepikiran terus, keingetan terus, akhirnya itu yang masalah. Sebenarnya yang masalah pikirannya apa hidupnya? Pikiran itu bukan hidupmu kan? Coba jangan mikir dah. Masih hidup nggak? Masih. Iya. Oh iya, paham bisa dipahami ya. Belajar jangan banyak mikir. Tapi pikirannya diolah, diasah, biar tajam. Ini namanya silih asah. Pikirannya diolah, diasah, biar cerdas, jangan cuma pinter. Sampai cuma pinter kok, pinter apa? Pinter merengut, pinter ngomel, pinter ngomongin orang, pinter menilai orang, pinter ini, tapi nggak pinter ngoreksi diri. Lupa sama diri, sampai lupa sama hidupnya.
Itu apa bukan penyebabnya? Udah sadar? Udah, ini namanya sile asa, satu. Kita saling asa pikiran. Bukan ada banyak mikir, enggak. Ibu jangan banyak mikir doang pikiran ini. Biasa, biasa. Kedua, sile ase, ya kan? Ada rasa kasih sayang. Ya kalau enggak memilih. Wajah sendirian, kan main sambil ngomong, saya kan nggak bisa. Karena ada sile ase, sile asa, sile ase, sile aso. Dalam rangka mengasuh, kan kata sama pengasuh padupokan begitu ya. Ini harus punya sifat sile aso. Kalau udah sile aso apa? Ayo Siliwangi. Maka di Siliwangi Jawa Barat itu hebat. Sampai dijadikan kodam Siliwangi tentara gambarnya macan putih. Kenapa Siliwangi? Siliwangi itu saling mengharumkan. Betul nggak? Ada yang bau-bau dikit semprot dibikin wangi. Bukan malah saling mengotori, saling menjelekkan, saling menghina, saling membusuk-busukkan. Kita hidup harusnya Siliwangi. Ayo kita saling menutupi air, saling menutupi, bukan malah mengumbar. Man sataro uyuba abihi, sataro uyuba nafsi. Barang siapa yang bisa menutup aib saudara-saudaranya di dunia ini, maka di akhirat aibnya dia akan ditutup oleh Allah. Kalau nggak ditutup oleh Allah, kayak apaan kita ini ya? Bisa dipahami? Sile asa, sile ase, sile asu, sile wangi. Ayo kita saling, jangan saling jelek-jelekin. Ayo, biar semua bahagia, adem, ayem, tentrem gitu loh. Saling. Oke ya, ada yang mau ditanyakan? Bungur mau nanya. Ini nggak apa-apa. Nggak ada yang ditanyakan? Nanti untuk Rabu depan penutupan ngaji ya Pak ya? Apa? Untuk Rabu depan kita penutupan ngaji ya? Untuk Rabu depan? Kita penutupan ngaji. Rabu besok penutupan. Jadi udah nggak ngaji kita? Enggak. Penutupan. Rabu depan tawakupan kali Pak. Iya Pak. Istirahat. Iya. Tapi bukan berarti berhenti ngajinya. Itu di bulan Ramadan ngajinya ditingkatkan. Kan gitu. Jadi di sini jadwal ngaji juga tawakuf, tapi diganti Ramadan ngaji setiap habis tarawih. Jadi di sini ngajinya tiap malam selama Ramadan. Ya, bukan berhenti tawakuf itu. Jadwal yang ini ditingkatkan tiap malam. Ya silakan nanti kalau habis tarawih belum pengen tidur, udah datang aja ke sini. Ya habis tarawih, istirahat jam 8 kita makan ini. Sampai 10 ada lagi yang mau disampaikan? Apalagi arisan? Oh iya, arisan sama pengajian bulanan berarti tanggal 8 Pak. Tanggal 8. Jumat depan. Oh Jumatnya, aku tanggal 8. Sahir dan sekaligus sebut Ramadan. oh ya, boleh tidak apa-apa. Ada lagi? Kita? Kalau dekat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat wa tabi'na bainana wa bainahum bil khairati rabbika warhamna anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa siyam dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya.